Ali dan Zara bermain ski, perhatikan keduanya dengan seksama. Gadis mana yang berada dalam bahaya? Zara, lihat ada longsoran salju tepat di belakangnya. Ryan dan Jessica pergi bermain seluncur es, salah satu dari mereka berada dalam bahaya. Tapi siapa? Perhatikan baik-baik gambar-gambarnya. Ryan tuh, lihat es tempat dia berdiri retak. Dua keluarga, Johnson dan Smith, pergi berkemah di hutan selama 1 hari untuk menghabiskan waktu bersama dan membuat boneka salju. Keluarga mana yang tidak pintar? Coba lihat keluarga Smith berhenti tepat di bawah pohon yang berbahaya. Dahannya bisa tumbang kan? Itu bukan tempat terbaik, mereka harus bergerak secepatnya. Elizabeth dan Kate terlambat masuk kerja, jadi mereka mengemudi di atas batas kecepatan. Siapakah di antara mereka yang menempatkan dirinya dan orang lain dalam bahaya yang lebih besar? Elizabeth, jalan yang dilaluinya sangat licin. Kate juga bukan orang yang paling berhati-hati, tapi setidaknya jalan yang dia lalui bersih. Jane dan Sadie sedang berjalan-jalan di sekitar kota dan menemukan sebuah pohon tiruan yang menarik dengan permen di atasnya. Tentu saja keduanya memutuskan untuk memakan sesuatu dari pohon itu. Siapa di antara mereka yang tidak pintar? Jane, lihatlah burung yang berada tepat di samping pohon. Sepertinya apapun yang dimakannya tidak bagus. Meskipun Sadie melakukan hal-hal yang buruk dengan memakan permen untuk hiasan, setidaknya itu tidak akan menyakitinya. Belle memiliki 3 orang anak perempuan, Alisa, Cassidy, dan Poppy. Dia akan memiliki anak perempuan lagi. Menurutmu dia akan menamainya siapa? Stella, Wendy, atau Haley? Belle tampaknya memilih nama dengan huruf ganda, jadi dia mungkin akan menamai anak perempuannya Stella. Bu Jones adalah seorang guru matematika yang memiliki 3 murid yang dia ajar secara privat. Suatu hari dia masuk ke dalam kelas dan melihat ada yang memecahkan jendela. Tentu saja mereka semua menyangkal telah melakukannya. Alice, Bea berbohong. Bea, Sisi yang bohong. Sisi, baik Alice dan Bea berbohong, Bu. Hanya satu siswa yang berkata jujur. Siapa? Jika Alice yang berkata jujur, maka Bea berbohong dan Sisi berkata jujur bahwa Alice berbohong. Yang mana ini adalah sebuah kontradiksi. Jika Sisi mengatakan yang sebenarnya, maka Alice berbohong tentang Bea yang berbohong, sehingga Bea berkata jujur yang merupakan kontradiksi lainnya. Jika Bea mengatakan yang sebenarnya, maka Sisi berbohong tentang kedua gadis itu berbohong karena Bea berkata jujur. Tidak ada kontradiksi, jadi hanya Bea yang berkata jujur. Bu Rowan adalah pemilik startup yang sukses dan dia sedang mencari pekerja magang untuk melakukan analisis data. Dia sedang melihat-lihat resume dan dia perlu memutuskan siapa yang akan diundang untuk wawancara. Lihatlah satu persatu dan cobalah untuk mencari tahu mana yang tidak palsu. Ini yang pertama. Gimana menurutmu? Haruskah Bu Rowan mengundang kandidat ini untuk wawancara? Tidak, aku
Aku tidak akan mengundang kandidat ini. Pekerjaannya adalah analisis data, tapi dia memiliki gelar master di bidang sastra Amerika. Mata kuliah ini tidak berhubungan. Oke, inilah kandidat berikutnya. Bagaimana menurutmu? Haruskah Bu Rowan berbicara dengannya? Jika apa yang dikatakan wanita ini benar, maka dengan pengalamannya selama 8 tahun, dia pasti terlalu berpengalaman untuk pekerjaan itu. Aku sih nggak akan mengundangnya. Inilah kandidat berikutnya. Apakah menurutmu yang satu ini layak untuk dicoba? Apakah kamu akan merekomendasikan untuk mengundangnya untuk wawancara? Dia tampaknya merupakan kandidat yang hebat. Lampu hijau. Sampai jumpa ya di wawancara. Bagaimana dengan anak muda ini? Haruskah Bu Rowan memberinya kesempatan? Menurutku dia tampak baik-baik saja. Yuk kita lihat apa yang akan dikatakannya selama wawancara. Oke, inilah kandidat terakhir untuk hari ini. Gimana menurutmu? Haruskah kita memberinya kesempatan? Ya, dia terdengar masuk akal sih. Kita beri dia kesempatan yuk. Dan Bu Rowan akan melihat bagaimana dia melakukannya selama wawancara. Jadi secara keseluruhan, kita telah mengundang 3 kandidat. Kerja bagus! Ismi sedang berjalan-jalan di hutan dan tersesat, tapi dia menemukan rumah penyihir, masuk ke dalamnya, mengelus-ngelus seekor kucing, dan meminta penyihir itu untuk mengantarnya pulang. Penyihir itu sedang sibuk membuat ramuan baru dan membutuhkan bantuan Ismi. Dia harus menambahkan 7 bahan, tapi dia tidak ingat urutannya. Dia ingat bahwa herba harus ditambahkan ketiga, 2 langkah sebelum herba, dia harus menambahkan laba-laba. Bulu tikus harus ditambahkan terakhir, jaring laba-laba berada tepat sebelum bulu tikus, batu bergradasi tepat setelah bumbu, bubuk ajaib ditambahkan beberapa saat sebelum kelopak bunga. Gimana urutan yang benar? Kita tahu bahwa herba berada di urutan ketiga. Jika laba-laba 2 langkah sebelumnya, maka laba-laba adalah yang pertama. Bulu tikus berada di urutan terakhir dan jaring laba-laba di urutan ke-6. Batu bergradasi berada setelah herba, jadi itu adalah langkah ke-4, hanya langkah 2 dan 5 yang hilang sekarang. Jadi jika bubuk ajaib berada sebelum kelopak bunga, maka bubuk ajaib adalah langkah kedua dan kelopak bunga adalah langkah kelima. Sekarang aku punya permainan asah otak untukmu. Dengarkan baik-baik ya. Aku melihatmu, kamu melihatku, aku mengangkat tangan kananku, kamu mengangkat tangan kirimu. Siapakah aku? Tentu saja ini adalah pantulanmu di cermin. Kemarin adalah hari ulang tahun Lily dan dia berusia 16 tahun. Saat ulang tahun yang berikutnya, dia akan berusia 20 tahun. Gimana mungkin? Lily lahir pada tanggal 29 Februari yang hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Dia akan bertambah tua, tetapi ulang tahunnya yang tepat baru akan terjadi 4 tahun lagi ketika dia berusia 20 tahun.
Oke, sedikit matematika sederhana sekarang. Di kelas matematika, 14 siswa adalah perempuan, 8 siswa berambut pirang, 2 siswa di antaranya adalah perempuan atau berambut pirang. Jika 5 siswa di kelas tersebut adalah perempuan berambut pirang, berapa banyak siswa di kelas tersebut? Jadi jika ada 5 perempuan berambut pirang dan 8 orang berambut pirang, berarti ada 3 laki-laki berambut pirang. Ditambah, mungkin ada beberapa laki-laki lagi yang tidak berambut pirang. Teka-teki ini mengatakan 2 orang yang bukan perempuan dan tidak berambut pirang, jadi itulah mereka. 14 perempuan ditambah 3 laki-laki berambut pirang, ditambah 2 laki-laki yang tidak berambut pirang, berarti ada 19 siswa di kelas matematika. Luna ingin membeli papan seluncur baru dan dia harus menabung sebesar $120. Untuk itu, jika dia menabung $10 per bulan, dia akan membutuhkan waktu 12 bulan untuk menabung sebanyak $120. Terlalu lama ya, kalau dia menabung $20 setiap bulan, dia cuma butuh waktu 6 bulan, tapi itu hampir menghabiskan seluruh uang jajannya. Kalau Luna menabung $15 setiap bulan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menabung $120? Itu akan memakan waktu 8 bulan. Medi bersepeda sebagai hobi dan dia berkompetisi dalam perlombaan lintas alam. Tepat sebelum garis finish, dia menyalip orang yang bersepeda di urutan ketiga. Di urutan keberapa Medi finish? Ketika dia menyalip pembalap ketiga, dia sendiri berada di posisi ketiga. Aku memiliki 2 saudara kandung, Emma dan Maya. Saat aku berusia 17 tahun, Emma 2 kali lebih tua dari Maya. Ketika Emma berusia 23 tahun, Maya berusia 2 kali lebih tua dariku. Jadi berapa usiaku saat Maya berumur 10 tahun? Delapan tahun. Sekelompok siswa SMA akan melakukan perjalanan dengan bus dan guru mereka harus mengatur tempat duduk. Dia memiliki 5 siswa yang tersisa yang harus diatur dalam 5 kursi yang bersebelahan. Inilah yang diketahui oleh guru tersebut. Joe dan Dan adalah teman baik, jadi mereka akan membuat banyak keributan jika duduk bersebelahan. Ivy dan Lana sering bertengkar, sehingga mereka tidak bisa duduk bersama. Beth menolak untuk duduk di sebelah anak laki-laki dan tidak suka duduk di kursi lorong atau kursi dekat jendela. Gimana ya caranya mengatur tempat duduk? Karena Beth tidak menyukai kursi lorong dan jendela, dia akan memiliki 2 tetangga dan keduanya harus perempuan. Kita juga tidak bisa membiarkan 2 kursi bersebelahan karena Joe dan Dan harus dipisahkan. Jadi, Beth duduk di tengah, Ivy dan Lana di sebelah kiri dan kanannya, Joe dan Dan di pinggir.